Hari kita mulai kuliahnya ya. Udah berapa ini? Udah banyak yang gabung ya. Siap duduk di depan kamera. Duduk siap gerak. Sebelum kita kuliah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Doa istirahat di tempat. Gerak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang Ibu. Baik, para mahasiswa sekalian, alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim, rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, semoga apa yang saya sampaikan nanti melalui lisan saya semoga nanti dapat diterima dan dapat dimengerti. Ya, pada siang hari ini saya akan melanjutkan kuliah kita untuk matkul mikrobiologi lingkungan, di mana masuk di dalam bab 4. Ya. Nah, bab 4 ini akan saya sampaikan dan membahas tentang pertukaran zat. Ya. Pertukaran zat atau di sini metabolisme daripada bakteri, ya. Akan saya share dulu pada kalian semua. Coba ditengok di PowerPoint. PowerPoint pertama di sini yang kita bahas nanti atau yang saya sampaikan materi pada hari ini, yaitu tentang mekanisme terjadinya penguraian zat atau pertukaran zat dalam hal ini ya. Ini untuk bakteri. Nah, lanjut pada slide berikutnya. Ya, apa itu yang dimaksud dengan metabolisme atau pertukaran zat di sini ya? Maka metabolisme itu sebetulnya adalah peristiwa mengambilnya bakteri tersebut atau bakteri atau makhluk hidup mikroorganisme itu untuk digunakan ya. Untuk digunakan untuk apa? Yaitu untuk yang namanya pertukaran zat itu ada masuk ada keluar gitu ya. Jadi zat masuk dan ada zat keluar. Ya, karena memang tiap makhluk hidup itu mengadakan pertukaran zat atau metabolisme. Ya. Dan tentunya yang dikatakan sebagai yang masuk dalam sel ya atau dalam mikroorganisme itu yaitu mengambil dulu tentunya ya. Mengambil kemudian menggunakan ya. Di bakteri atau makhluk hidup atau MO tadi ya, menggunakannya. Kemudian setelah digunakan, maka tentunya ini ada suatu sisa-sisa gitu ya, kayak sisa-sisa yang tidak diperlukan lagi. Nah, peristiwa mengambilnya mikroorganisme pada bahan-bahan yang diperlukan atau zat makanan yang diperlukan untuk kehidupannya itu ya disebut sebagai peristiwa anabolisme atau anabolisme atau peristiwa ngambilnya lah. Kemudian setelah diambil kan kemudian digunakan atau dimanfaatkan oleh dirinya sendiri atau sel ya tadi, maka disebut peristiwa katabolisme namanya ya. Jadi anabolisme ada katabolisme di sini. Nah, tentunya secara umum, overall ya, maka itu peristiwa pertukaran zat itu
baik mengambil maupun menggunakan yang kemudian hasilnya itu yang tidak diperlukan itu dibuang, maka itu disebut sebagai metabolisme. Ya, tuh. Jadi itu yang katakan peristiwa pertukaran zat ya. Nah, zat makanan apa saja yang diperlukan oleh bakteri itu untuk metabolisme itu? Ya, yang dikatakan sebagai makhluk hidup itu ya memang masih memerlukan atau membutuhkan zat-zat yang digunakannya. Ya, diambil, digunakan ya. Nah, zat-zat apa saja itu yang digunakan atau yang diambil ya. Ambil, yaitu kebanyakan bakteri itu membutuhkan zat anorganik ya. Apa itu zat anorganik? Zat anorganik itu adalah zat-zat seperti garam-garam yang mengandung berikut ini, yaitu mengandung natrium, mengandung kalium, mengandung kalsium, mengandung magnesium, mengandung ferrum, mengandung klor, mengandung sulfur dan fosfor ya. Jadi di alam bahwa zat anorganik ini yang dibutuhkan untuk zat makanan daripada bakteri. Ya. Nah, ini bisa berbentuk garam-garam ya. Jadi tidak hanya misalkan satu unsur saja, natrium saja. Enggak ya. Karena di lingkungan itu kebanyakan dalam bentuk garam atau asam ya. Ya terutama kalau dikaitkan dengan anorganik ini adalah membentuk atau terbentuk dari garam-garam ya. Di garam natrium, garam kalium, garam kalsium gitu ya. Nah, kemudian lanjut pada bahan yang lain, zat makanan yang lain selain anorganik. Ya, selain anorganik itu ternyata memerlukan zat makanan berupa bahan organik. Apa itu bahan organik? Bahan organik yang merupakan sumber makanan daripada bakteri itu, yaitu bahan yang mengandung tentunya bahan organik yaitu karbon, kemudian hidrogen, kemudian oksigen, kemudian nitrogen. Ya. Jadi sumber makanan yang mengandung CHONS, CHON ya terutama ya, ada sedikit sulfur itu bahan organik itu, tapi tidak dimasukkan di sini. Yang paling besar itu unsurnya ya CHON ya. Jadi kalau ada ini maka itu sumber makanan bagi mikroorganisme. Ya. Nah, dalam beberapa spesies dari bakteri itu, pengambilan CHON ya, itu juga bisa tidak berbentuk CHON saja, tapi dalam bentuk senyawa. Senyawa apa? Yaitu senyawa karbohidrat misalkan ya. Senyawa apa lagi? Senyawa protein ya. Senyawa apa lagi? Senyawa lemak. Jadi di dalam lingkungan itu ada karbohidrat, ada protein, ada lemak. Ya, yang di dalamnya kalau karbohidrat itu digunakan sebagai sumber C atau sumber karbon ya. Nah, kemudian kalau protein ini ada N-nya di sini ya, protein itu ada unsur N-nya. Maka dalam hal ini N di sini ini dari protein ya. Nah, jadi bila ada protein itu berarti apa? Berarti zat makanan ya sudah terpenuhi, yaitu karena mengandung nitrogen protein itu ya. Kalau ada karbohidrat ya enggak apa-apa karena itu nanti kebutuhan dari karbon itu ya sudah terpenuhi juga walaupun ini bentuknya sebagai karbohidrat gitu ya. Demikian juga lemak ya, lemak dan lain-lain itu juga mengandung CHON ya. Nah, jadi unsur-unsur tersebut berada di dalam lemak ini sehingga apa? Sehingga zat makanan yang berupa lemak itu sudah bisa digunakan sebagai zat makanan yang berupa organik ya. Jadi ada dua itu zat makanannya, sumber zat makanannya ya. Lalu kemudian tentunya
karena itu terdiri dari sel ya kan, ya maka itu masih membutuhkan suatu bahan-bahan tambahan. Jadi selain bahan organik dan anorganik, itu ada bahan tambahan, yaitu apa dalam hal ini? Ya, dalam hal ini sebagai zat pengatur. Kemudian itu zat pengatur itu kan ada vitamin dan mineral ya. Maka di sini ada zat tambahan yang diperlukan oleh apa itu mikroorganisme terutama ada bakteri, yaitu adalah B kompleks ya, kemudian asam amino, asam lemak, hematin, sel darah merah, purin, primidin ya, nukleotida dan asam cuka, yang kesemuanya itu bisa bahan yang diperlukan juga oleh mikroorganisme terutama adalah bakteri. Jadi di samping dari bahan organik, anorganik juga vitamin dan mineral ya. Jadi banyak kebutuhannya ya untuk mikroorganisme itu dalam lingkungan itu ya. Tapi no problem karena di dalam lingkungan itu banyak itu unsur-unsur tersebut ya. Pasti ada terutama kalau misalkan di limbah ya, di air limbah gitu ya. Air limbah pengolahan pangan misalkan itu kan banyak kaya akan protein juga ya, kaya akan lemak ya kan, banyak kaya akan karbohidrat, kaya akan gula misalkan di limbah air limbah dari industri monosodium glutamat itu misalkan ya ada gulanya di situ ya. Karena kan terbuat dari atau bahan bakunya tetes itu yang mengandung gula ya, sehingga sebagai sumber karbon itu banyak di situ ya. Nah, maka dari itu no problem. Jadi di dalam lingkungan tuh baik-baik saja itu mikroorganisme atau bakteri itu ya. Terus kemudian ya kalau dikaitkan dengan bahan yang diperlukan oleh bakteri tersebut ya, bila mana zatnya itu bila mana zat organiknya itu yang diambil itu adalah zat anorganik ya, maka disebut sebagai autotrof atau bakteri yang autotrof ya. Nah, jadi yang anorganik disebut autotrof. Terus kemudian dari autotrof tadi juga bakteri itu ya membutuhkan kimia maupun membutuhkan bahan kimia maupun membutuhkan cahaya dalam hal ini. Maka disebut sebagai kemoautotrof dan kemudian disebut juga sebagai fotoautotrof. Jadi dalam kehidupannya ini dari bahan anorganik ya itu kalau terdiri dari bahan-bahan kimia itu disebut kemoautotrof dan kalau memerlukan cahaya itu disebut fotoautotrof ya. Jika energi yang dibutuhkan diperoleh dengan mengoksidasikan hidrogen, karbon monoksida, besi, belerang, amonia, terus nitrit ya, maka itu diperlukan bakteri yang kemosintetik atau karena banyak mengandung ini kan ya, di dalam lingkungan itu ada amonia, ada belerang, nitrit, itu kan anorganik ya, maka itu termasuk di sini ini disebut sebagai bakteri yang kemosintetik ya. Kimia, sintetik adalah buatan. Jadi terdiri dari bahan-bahan kimia seperti karbon monoksida dan lain sebagainya itu sehingga disebut sebagai kemoautotrof atau kemosintetis ya. Itu sintetis itu kan buatan ya. Kalau secara alami ya kemoautotrof, tapi kalau secara buatan ya itu disebut kemosintetik. Contohnya misalkan nitrosomonas ya kan, kemudian nitrosistis, nitrospira ya, nitrosococcus ya.
bakteri-bakteri ini yang contoh yaitu autotrof tapi kemosintetik ya. Contoh di alam itu ya, nama-nama mikroorganismenya itu tadi ya. Nah, untuk nitrosomonas kemudian ini melibat peristiwa nitrifikasi itu nanti ya, keperluan. Jadi semuanya ini itu membantu manusia ya untuk menetralkan air-air limbah yang dalam hal ini secara alami itu mengalami suatu self purification yang disebabkan karena bantuan mikroorganisme termasuk nitrosomonas itu ya. Nitrobakter itu juga bisa membantu ya. Lanjut kepada kaitannya dengan fotosintetik ya. Bakteri ini mempunyai kemampuan untuk memperoleh energi dengan pertolongan sinar matahari misalkan, jadi sinar dari cahaya lampu itu juga bisa ya, yang jelas ini sinar ya, yang digunakan sebagai sumber energi. Yaitu disebut sebagai bakteri autotrof yang fotosintetik gitu ya. Ya. Kemudian karena memerlukan foto atau sinar ya dalam kehidupannya bakteri ini, ya ada yang berubah warnanya itu menjadi biru ya kan, ungu ya, bukan biru ya, maaf, hijau ya, hijau ya karena berklorofil ya, misalnya bakteri klorofil ya, bakteri hijau, bakteri ungu, bakteri purpurin ya itu. Jadi ini merupakan bakteri yang golongan autotrof fotosintetik ya. Nah, kebalikannya kalau bakteri itu membutuhkan ini ya, bahan organik ya untuk zat makanannya, maka disebut sebagai bakteri heterotrof ya. Dan dibagi juga, ada yang parasit, ada yang saprofit ya. Jadi misalkan bakteri yang hidup dari zat-zat organik tapi dari sisa-sisa sampah itu biasanya saprofit. Tapi kalau yang bersifat parasit itu bakteri yang hidup dari zat organik di dalam makhluk hidup ya. Yang jelas kalau parasit merugikan, kalau saprofit tidak merugikan. Nah, itu zat makanan yang diperlukan ya, baik itu dari organik maupun anorganik ya. Nah, kemudian untuk menggunakan zat makanan tadi, itu bakteri itu memerlukan suatu biokatalisator atau untuk mempercepat gitu ya. Untuk mempercepat penggunaan itu supaya mempercepat itu maksudnya bahan-bahan zat makanan baik tadi organik itu lebih dipecah lagi ya, bila mana itu rantai C-nya itu panjang gitu ya, dipecah-pecah sehingga mudah dicerna atau mudah diambil gitu, itu masih memerlukan suatu biokatalisator yang disebut sebagai enzim ya. Nah, enzim itu di sini ya, tentunya ini untuk zat penggiat ya, zat penggiat itu mempercepat, maksudnya ya, mempercepat daripada penggunaan dari bahan-bahan atau zat makanannya ya. Kalau manusia ya, contoh manusia itu kalau kita mengunyah memanfaatkan daripada nasi itu kan karbohidrat ya kan. Karbohidrat itu tidak mudah dicerna oleh usus gitu ya. Maka memerlukan enzim ya. Enzim apa yang di air liur kita ya, untuk mempercepat penguraian karbohidrat itu menjadi gula ya. Nah, gula itu lebih mudah diserap oleh
oleh usus gitu ya. Itu kalau manusia ya. Ini sama, hampir ada suatu kemiripan dengan mikroorganisme yang memerlukan biokatalisator atau enzim. Nah, kalau manusia itu air liur itu kan ada enzimnya namanya amilase ya. Amilase untuk merubah amilum menjadi gula, maltose. Gulanya itu kalau maltose yang benar ya. Maltose atau frutose ya kalau benar. Ini jenis gula ya, yang jelas ya. Nah, maka itu dalam kehidupan mikroorganisme juga demikian memerlukan biokatalisator yang disebut enzim. Nah, enzim kalau di mikroorganisme itu ya bisa dari luar sel, bisa dari dalam sel sendiri. Ya kalau dari luar ya enzimnya, ya, maka itu disebut sebagai eksoenzim ya. Yang enzim yang menolong pengubahan karbohidrat, lemak, protein yang terdapat di dalam medium sehingga zat tersebut dapat diserap oleh bakteri. Jadi enzimnya ekso ya, di luar di sekeliling ya, di sekeliling daripada apa itu bakteri tersebut. Tapi dalam hal ini bukan berasal dari limbahnya atau dari lingkungan bukan, tapi dari ini sendiri, dari sel bakterinya sendiri tapi dikeluarkan ya. Nah, dikeluarkan menjadi eksoenzim lalu sebagai zat penggiat ya atau biokatalisator untuk memanfaatkan zat makanan yang di luar dari sel bakteri itu untuk digunakan gitu ya. Jadi dalam hal ini ya sebagai apa itu membantu ya atau biokatalisator dalam hal ini ya. Ini contohnya kan mengubah karbohidrat terus protein juga ya gitu ya terdapat di dalam medium. Kalau di laboratorium itu tidak di lingkungan, maksudnya itu medium namanya ya. Karena yang jelas bahwa kalau medium di laboratorium itu sudah memenuhi persyaratan sama dengan kondisi lingkungan yang sebenarnya gitu ya maksudnya. Jadi ada zat makanannya ya, ada tadi vitamin dan mineralnya itu ya. Maka dari itu kan medium biasanya di laboratorium itu terbuat dari agar-agar, terus kemudian ada medium nanti medium khususnya untuk dipergunakan untuk pembudidayaan mikroorganisme misalkan di situ. Jadi sudah lengkap ya, zat makanannya sudah lengkap di situ ya. Sehingga bisa digunakan digunakan untuk laboratorium ya. Sehingga dalam hal ini mudah diserap oleh bakteri. Nah, kalau tidak ada enzim itu ya agak sulit gitu ya. Agak sulit dalam proses metabolisme itu agak sulit. Memerlukan waktu yang lama, kemudian sulit tercerna gitu ya, sulit diserap ya, gitu. Tapi kalau ada enzim itu mudah diserap. Karena apa? Enzim tersebut itu menyederhanakan daripada zat-zat makanan tadi ya, menyederhanakan. Jadi kinerjanya dari enzim itu menyederhanakan ya, daripada zat makanan ya sehingga mudah dicerna gitu saja. Ya itu enzim. Lalu kemudian itu ada juga selain ekso ya, jadi dari sel bakteri sendiri mengeluarkan itu ada namanya endo ya, endoenzim. Nah, endoenzim ini tentunya kebalikan daripada ekso tadi ya. Yaitu apa di sini? Di sini di dalam sel sendiri itu terdapat juga enzim yang memegang peranan dalam proses pencernaan dan pembongkaran zat makanan yang ada di dalam sel itu sendiri. Ya, jadi enzimnya tidak dikeluarkan, tidak dieksokan ya.
tapi di dalam sel itu sendiri dan bisa mencerna, membongkar daripada zat makanan yang masuk gitu ya. Contohnya enzim yang menolong pada peristiwa pembongkaran penguraian zat seperti pada ya pernafasan dan fermentasi ya. Jadi ini contoh. Nah, kemudian kalau dilihat sebagai biokatalisator itu tentunya ini mempunyai suatu keunikan keunggulan ya enzim itu ya. Yaitu apa itu keunikannya? Keunikannya atau keunggulannya itu menggiatkan ya. Menggiatkan suatu proses ya. Menggiatkan ya mempercepatlah ya. Penggiat atau mempercepat gitu ya. Terjadinya proses itu namanya fungsi dari enzim itu ya. Dan bekerjanya itu khusus ya. Khususnya itu karena apa? Enzim tertentu itu bisa menggiatkan, menguraikan suatu zat tertentu juga gitu ya. Jadi khusus ya. Tidak satu enzim untuk semua zat makanan itu tidak ya. Jadi ada kekhususan. Makanya di sini ada sifat-sifat ini, sifat-sifat umum dari enzim. Dan enzim adalah suatu protein, yaitu suatu susunan koloid yang berupa koloidnya. Banyak enzim bekerja bolak-balik ya, bekerjanya seperti reaksi kimia itu ya, bolak-balik. Jadi bagus kan ya, bolak-balik itu ya, bisa menguraikan menjadi zat lain, dan zat lain itu bisa kembali lagi ke zat awal gitu ya, jadi reaksi bolak-balik. Nah, enzim tidak tahan terhadap temperatur tinggi ya, jadi kalau dalam kondisi temperatur tinggi ya tidak berjalan dengan baik ya, dan dipengaruhi juga oleh pH, konsentrasi, suhu ya, substrat ya, itu pengaruhi oleh itu ya. Nah, substrat itu berarti kan misalkan tadi zat makanan sebagai substratnya itu adalah karbohidrat misalkan. Nah, substrat karbohidrat itu disebut substrat ya. Nah, karbohidrat itu nanti diuraikan atau disederhanakan gitu ya menjadi gula misalkan, itu ada namanya enzim gitu ya, yaitu enzim amilase misalkan ya. Kalau protein tuh diuraikan dengan atau enzim protease misalkan ya, seperti itu ya. Jadi secara spesifik sih mempunyai kekhususan itu enzim itu ya, dan banyak enzim memerlukan pembantu untuk melaksanakan tugasnya. Ya, tugas daripada enzim tadi kan menyederhanakan sebagai biokatalisator ya, menyederhanakan zat makanan itu menjadi lebih sederhana, mudah dicerna itu tadi. Tapi itu memerlukan bantuan dari koenzim juga sih ya. Nah, tidak bekerja sendiri tapi ada koenzimnya. Ya, koenzimnya itu apa? Koenzimnya itu berupa dari garam-garam kalium ya kan, magnesium, ferum ya. Nah, tapi untuk unsur-unsur yang merupakan unsur kimia dari bahan yang beracun atau yang toksik, sifat toksik, itu ya justru malah tidak sebagai koenzim, itu malah menghambat ya, menghambat daripada kerja enzim. Misalkan apa itu logam beratnya hidrargyrum ya, misalkan ya, logam berat itu kan bersifat toksik sehingga tugas daripada enzim itu menjadi terhambat ya, sehingga harapannya itu kan mempercepat itu ya, malah terhambat ya, malah lambat gitu ya, sehingga
Dalam ini ya juga perlu diperhatikan koenzimnya itu apakah logam berat atau bukan. Kalau logam berat jelas itu akan menghambat ya. Logam berat itu artinya logam-logam yang mempunyai berat atom yang tinggi ya. Itu logam berat. Kemudian enzim sendiri itu digolong-golongkan gitu ya. Sesuai dengan substratnya tadi kan ya. Contoh misalkan enzim yang menguraikan suatu zat dengan pertolongan air itu disebut hidrolase ya kan. Ini enzim yang menolong dalam proses oksidasi disebut oksidase. Terus yang menolong proses reduksi disebut reduktase ya kan. Ini enzim-enzim yang jadi dalam hal ini kalau melibatkan air itu kan hidro ya hidro. Lah enzimnya ada E-nya itu ya, lase hidrolase. Ini enzim hidrolase. Semua oksidase ya reduktase. Ya ini kelihatan mencerminkan proses dan ininya kan substratnya gitu ya. Enzim yang menolong untuk memutuskan ikatan rantai CN ya disebut desmolase atau C dan C ya. Ini supaya nggak panjang C dan C itu bisa C saja menjadi C saja satu karbon gitu ya. Nah itu disebut desmolase. Dan berdasarkan substrat yang diuraikan dari hidrolase ini pun ya ada yang namanya karbohidrase ya kan, ada esterase, proteinase, yaitu enzim-enzim. Ya. Oksidase sendiri juga dibagi dua itu, ya dihidrogenase, katalase. Desmolase dibagi dua juga, ada karboksilase dan transminase. Jadi ini bisa kelihatan di sini menunjukkan adanya spesifikasi. Ya, tidak semua enzim bisa menguraikan menggunakan senyawa gitu ya. Senyawanya semuanya senyawa tertentu yang sesuai dengan nama daripada enzim tersebut gitu ya, baru bisa digunakan atau baru bisa membantu mempercepat gitu ya. Nah, sekarang berdasarkan jenis karbohidrat yang diuraikan itu juga banyak itu ya. Nah, dibagi-bagi lagi ya. Karbohidrat. Pertama karbohidrat itu kan zat makanan yang mengandung karbon ya. Jadi digunakan untuk zat energi kan ya. Oh ya. Jadi karbon itu kan sebagai sumber energi itu. Ya. Amilase yaitu enzim yang menguraikan amilo menjadi maltosa. Maltase, nah itu juga menguraikan maltosa menjadi glukosa. Sukrase, ya, nah itu membantu sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa, ya kan? Ada laktase, ada selulase, ada pektinase. Nah, itu jenis-jenis yang sudah menjelaskan bahwa itu substratnya berbeda-beda ya. Enzimnya disesuaikan dengan substrat yang ada. Ya. Lalu yang B, bahwa berdasarkan jenis karbohidrat itu yang diuraikan, maka enzim itu enzim yang memecah golongan ester ya disebut esterase ya. Yang B, yang C itu enzim yang menguraikan golongan protein disebut proteinase atau protease ya, boleh ya itu ya. Banyak contohnya di sini, misalkan peptidase, gelatinase, renin, ya itu contohnya, mana dapat menguraikan zat yang spesifik juga, tuh ya.
Oke, lanjut kepada slide berikutnya. Jadi masih banyak lagi enzim yang tidak disebut di sini ya, karena klasifikasi dan penamaan enzim itu tidak mempunyai keseragaman ya. Jadi tidak menggunakan rumus-rumus tertentu, tidak ya. Ini memang tidak beraturan gitu ya. Nah, lalu pertukaran zat yang lain ya, jadi selain pertukaran zat dari aspek biokatalisator tadi ya, itu, maka di sini ada mekanisme pertukaran zat yang melalui pernafasan, yaitu adanya oksigen, keperluan oksigen ya, yang disebut sebagai proses-proses anaerob dan aerob ya, yang tidak membutuhkan oksigen disebut sebagai anaerob, kemudian yang membutuhkan oksigen disebut aerob ya. Nah, dalam hal ini ya, ada suatu keistimewaan bagi bakteri itu ya. Jadi ada yang bisa hidup pada keadaan tidak ada O2, ya ada yang bisa hidup pada keadaan ada O2, dan ada yang hidup pada keadaan O2 yang sedikit gitu ya. Ada yang bisa hidup pada anaerob fakultatif atau sedikit udara ya, sedikit udara, tapi bisa juga tidak ada udara gitu ya. Jadi istilahnya luwes ya, disebut sebagai fakultatif anaerob gitu ya. Tidak ada maupun ada itu bisa hidup gitu ya. Nah, ini kalau dipraktekkan ya, pertukaran zat pada bakteri itu yang terutama kaitannya dengan pernafasan atau dengan masuknya oksigen ya, itu dapat dibuktikan sebagai berikut ya. Kalau di dalam laboratorium tuh kan untuk membuktikan apakah bakteri tersebut termasuk yang anaerob, apakah bakteri tersebut termasuk anaerob fakultatif, ya itu bisa jelas di sini ya. Ini medium di dalam tabung reaksi ini ya. Terus kemudian dibuktikan adanya kelompok bakteri yang anaerob, ternyata hidupnya itu di dasar ya, karena dia tidak butuh oksigen ya. Kemudian ada yang anaerob fakultatif, itu bisa sedikit oksigen, bisa apa itu namanya, jadi kalau digambar itu bisa hidup pada sedikit maupun banyak ya. Nah, kemudian kalau membutuhkan sedikit oksigen itu nanti hidupnya itu bisa dibuktikan di sini ya, di tengah ke atas itu ya. Jadi tidak hidup di bawah, tidak hidup di atas, tidak hidup di semuanya, tapi hanya bagian kecil oksigen di sini ya. Kenapa kok di sini ya? Ini kalau di atas ini disebut aerob, jadi membutuhkan udara ini di sini. Maka dia hidupnya di atas ya, di permukaan. Tapi kalau dia butuh sedikit oksigen dan tidak butuh oksigen, ini segini namanya kelompok mikroaerofil ini ya. Jadi kalau dibuktikan di laboratorium itu seperti itu ya, jelas sekali ya. Dan kemudian juga ada apa itu ya namanya, dari sini ya, untuk membuktikan adanya perubahan atau adanya mekanisme penguraian suatu zat itu juga dapat terjadi pada proses fermentasi, itu juga dapat terjadi di situ. Terus proses pembusukan ya dapat terjadi juga ya.
Karena apa? Karena kan di lingkungan itu ada mikroorganisme dan juga ada zat makanan, dan kemudian dalam hal penggunaan mikroorganisme selain bakteri itu ada namanya ragi ya, ragi atau fermen gitu ya. Nah, peristiwa metabolismenya itu atau peristiwa prosesnya dalam mengolah ya, mendegradasi itu proses fermentasi namanya. Tapi itu melibatkan ragi ya. Jadi antara lain di sini ragi tempe, ragi roti, ya, ragi tape. Ya, maka disebut sebagai proses fermentasi gitu ya. Nah, karena menggunakan ragi-ragi atau jamur ini ya, fungi ya. Ragi jamur tempe kan ya, disebut jamur kan. Nah, itu bukan bakteri tapi fermentasi menggunakan fermen itu ya. Nah, di mana menghasilkan enzim ya, jadi raginya itu menghasilkan fermentoenzim yang dapat mengubah substrat menjadi bahan lain dengan mendapat keuntungan berupa energi. Jadi substrat itu kan zat makanan itu ya, zat makanan yaitu apa namanya ragi ini atau apa itu jamur ya, jamur itu bisa mengeluarkan enzim yang sehingga karena ada biokatalisator itu maka bisa merubah substratnya menjadi bahan lain gitu ya. Nah, pada umumnya yang fermentasi itu pada proses pembuatan alkohol ya. Pembuatan alkohol itu yang digunakan untuk itu loh ya. Desinfektan ya. Alkohol gunakan untuk mencuci tangan, ada alkoholnya atau tidak ya itu. Pembuatan alkohol itu dengan mikroorganisme ya, yang merubah menjadi alkohol itu melibatkan mikroorganisme ya. Maka disebut sebagai fermentasi. Dan apa bedanya dengan pembusukan ya? Nah, ini. Kalau pembusukan itu digunakan untuk menguraikan protein ya. Kalau fermentasi itu tidak, bukan protein ya. Menggunakan fungi ya, menggunakan fungi. Terus kemudian atau fermen, menggunakan fermen. Ya. Untuk merubah menggunakan fermen. Nah, kalau pembusukan itu untuk menguraikan protein ya kan. Sehingga dalam penguraiannya itu timbul bau yang tidak sedap karena adanya aktivitas bakteri. Ya, biasanya bakteri anaerob ya. Jadi kalau proses pembusukan itu disertai dengan bau ya, dan dari zat-zat yang bernama protein itu, sehingga kalau kondisi aerob itu akan menimbulkan bau yang kurang sedap ya. Maka dari itu disebut sebagai proses pembusukan ya. Kalau fermentasi itu tidak ya. Lalu selanjutnya bagaimana? Selanjutnya proses metabolismenya seperti itu ya. Maka terus mekanismenya sebetulnya bagaimana? Dan apa yang dikeluarkan atau yang dikeluarkan oleh bakteri ya setelah mengambil zat makanan, dia kemudian dengan bantuan enzim ya itu akan digunakan atau dirombak ya, zat makanannya itu akan dirombak lalu kemudian akan dikeluarkan ya. Ya, apa itu di sini ya? Kalau kita tengok tuh ini ya diagramnya atau urut-urutannya seperti ini. Pertama itu adalah zat masuk dulu ya, kemudian
zat dibongkar ya, yang melibatkan enzim kan. Lalu kemudian ada zat hasil atau zat hasil itu ya hasil dari yang zat dibongkar itu menjadi lebih sederhana, itu yang mudah dicerna itu tadi loh ya. Yang mana itu disebut sebagai metabolit ya kan. Ya, ini peristiwa metabolisme ini. Jadi ini mekanisme peristiwa metabolisme. Lalu kemudian plus zat sisa. Zat sisa itu disebut sebagai ekskret ya. Pertama hasil dulu, terus zat sisa ini ekskretanya ya. Kalau hasilnya ini namanya metabolit. Jadi mana ini yang diperlukan sebetulnya ya untuk misalkan menjadi gula itu disebut sebagai metabolit sih. Ya. Ya, ekskret ini zat sisanya, sisa metabolisme. Ya. Terus kemudian plus ya, plus apa di sini? Tidak hanya zat sisa saja, tidak hanya zat hasil saja, tapi ada tambahan plus hasil samping di sini. Jadi peristiwa metabolisme itu ternyata ada hasil samping. Yaitu disebut ini ya, hasil samping itu disebut sebagai apa itu namanya ya? Zat yang tidak diinginkan. Tapi mungkin bisa berguna ya. Seperti contohnya di sini hasil samping itu ada air ya, ada nitrit ya, ada energi untuk bakteri tertentu ya. Nah, ini jadi kalau disimak di sini maka urutannya adalah seperti ini ya. Kemudian enzim yang untuk mengambil makanan yang dipunyai bakteri disebut sekret. Ya. Nah, ini loh enzimnya itu disebut sekret. Merupakan hasil sekresi. Tadi ya, hasil sekresinya kan berupa eksoenzim tadi ya. Eksoenzim. Bahkan ada yang endoenzim. Endoenzim itu tidak hasil sekresi tapi berada di dalam selnya. Kalau yang dikeluarkan itu namanya hasil sekresi. Ya disebut sekret. Sekretnya atau sekret ya. Lalu kemudian pada umumnya dari golongan hidrolase ekskret ya, atau ekskreta. Zat sisanya ekskreta. Terus kalau dibiarkan itu akan jadi yang dibiarkan itu akan mengganggu dari kehidupan bakteri itu, maksudnya ini ekskretnya itu zat sisanya itu ya. Ya kalau makhluk hidup manusia itu ekskretanya itu tinja itu ya, ekskreta kan itu yang bersifat toksik kan ya. Bersifat toksik bagi manusia sendiri. Ini juga demikian gitu. Kalau ada zat sisa ini ya berdampak kepada kehidupan bakteri itu sendiri, mengganggu kehidupannya. Ya bahkan bisa mematikan. Ya, oke. Ini mekanismenya seperti itu. Ya. Memang kadang-kadang ya sukar ya untuk membedakan antara hasil ekskresi, hasil samping dan hasil sekresi. Ya karena campur jadi satu kan ya. Kecuali kalau dianalisis itu baru kelihatan. Dianalisa satu persatu itu baru kelihatan. Tapi kalau tidak kan campur gitu ya. Antara hasil sekresi, hasil ekskresi, ya hasil sekresi, ya, ekskretnya, ya itu. Kan kalau di analisis baru kelihatan ya. Nah, ini
kadang memang sukar untuk ini kan untuk membedakan. Tapi kalau misalkan ingin membuktikan ya, bila mana ada yang berupa gas gitu ya, ada yang berupa gas itu bisa dibuktikan sih ya di laboratorium. Untuk bakteri-bakteri yang menghasilkan gas H2S ya. Ya, yang menghasilkan gas H2S itu dibuktikan dengan cara begini nih gambarnya. Ya. Ini Erlenmeyer, ya kan? Terus kemudian untuk menjebak daripada ini Erlenmeyer terus di dalamnya itu ada bakteri gitu ya. Bakteri yang menghasilkan gas H2S gitu ya. H2S itu berupa itu tadi ekskret itu tadi ya. Nah, kemudian untuk jebak itu menggunakan tabung Durham, tabung reaksi yang ditelungkupkan gitu ya. Maka gasnya itu tidak akan teremisikan gitu ya. Jadi terjebak di tabung reaksi yang ditelungkupkan itu ya. Ini titik hitam ini. Karena H2S itu warnanya hitam tuh. Ya, sehingga nah, kalau di dalamnya ini medium ya, medium atau medium cair gitu ya. Nah, itu berupa gas ini terjebak di sini dan itu membuktikan adanya ekskreta ya, ekskret berupa gas ya yang berwarna hitam. Lanjut pada berikutnya. Gas-gas yang dihasilkan apa itu dari bakteri tadi ya? Yaitu tadi pertama 2S itu tadi ya yang dihasilkan. Juga banyak ternyata yang bisa dihasilkan oleh bakteri sebagai tadi kan hasil terus kemudian hasil samping ya. Itu dalam hal ini berupa gas CO2 itu ya. Terus berupa H2 ya. Berupa gas metan ya. Berupa gas nitrogen, berupa hidrogen sulfida, berupa amonia. Jadi banyak ini ternyata gas-gas yang dihasilkan oleh bakteri sebagai hasil samping tadi dan ekskreta itu tadi ya. Nah ini hasil sampingnya itu banyak. Ada bermacam-macam. Ya ini dari mana CO2, H2? Dari zat makanan yang masuk tadi ya. Dan ini hasilnya, hasil sampingnya seperti itu. Contoh karbon dioksida ya, CO2 tadi ya. CO2 itu kebanyakan gas CO2 yang timbul ini karena aktivitas bakteri sebagai hasil pernafasan aerob dan anaerob. Jadi sebagai hasilnya CO2. Ya, kalau ingin dibuktikan ya bisa juga ya. Yang menghasilkan gas CO2 itu biasanya golongan gula ya. Sehingga hasilnya adalah CO2. Terus kemudian selanjutnya apa selanjutnya? Selanjutnya gas hidrogen ya. Gas hidrogen ini ternyata bersama-sama dengan gas CO2 ya dari asam formiat ya. Tuh, asam formiat dari mana? Asam formiat itu ada kalanya dari lingkungan ya, dari lingkungan air mengandung asam formiat. Oleh bakteri E. coli itu diuraikan menjadi CO2 plus H2 itu, di lingkungan. Nah, itu ya hidrogen ya, bersama-sama dengan CO2. Terus yang ketiga itu ya gas metan ini ya. Tadi ya gas yang dihasilkan oleh bakteri kan ada gas metan ya. Gas metan ini ternyata dihasilkan oleh
peran daripada Methanobacterium omelianski, yaitu menghasilkan gas metan dari bahan asam cuka. Asam cuka menjadi gas metan lalu plus ya CO2. Nah, CO2 ini disebut sebagai ini tadi ya, yang kalau kita tengokkan reaksinya itu, nah, CO2 di sini kan sebagai metabolit ya. Juga bisa sebagai ekskret dan juga bisa sebagai hasil samping di sini ya. Nah, ini susah di dalam lingkungan itu ya untuk membuktikannya itu susah. Tapi yang jelas ada gitu ya. Nah, kalau nitrogen itu dari mana? Gas nitrogen itu ternyata dari proses nitrifikasi ya. Proses nitrifikasi itu dari nitrat yang ada di lingkungan itu menjadi nitrit. Terus nitrit itu menjadi N2. Ya. Oleh kerja daripada Thiobacillus dinitrifikan. Kalau prosesnya nitrifikasi, dinitrifikasi ya. Nah, kemudian yang kelima adalah hidrogen sulfida tadi yang merupakan hasil samping tadi. Nah, ternyata peran menjadi H2S itu ada peran daripada bakteri yaitu desulfovibrio desulfikan ya. Kalau tidak ada bakteri ini ya H2S tidak bisa terbentuk gitu. Nah, jadi dari zat makanan itu dirombak menjadi zat sisa yaitu H2S. Ya, dari peran daripada bakteri itu ya. Luar biasa ya. Jadi ada peristiwa-peristiwa. Kemudian sehingga menjadi aman ya, menjadi aman karena kan kalau kita tengok di sini hasilnya itu kan menjadi N2. Nah, N2 itu kan aman di lingkungannya. Demikian juga amonia. Nah, amonia dalam bahasa Inggris itu amonia namanya ya. Tapi dalam bahasa Indonesia namanya amonia, gas amonia ini. Nah, amonia ini ternyata terbentuk dengan 3 proses, 3 cara. Yang pertama itu dari proses deaminasi. Yang kedua dengan enzim urease ya. Yang ketiga dengan cara mereduksi nitrat. Ya, proses-proses ini bisa terjadi dalam lingkungan sehingga menjadi amonia gitu ya. Nah, kalau dari proses deaminasi sendiri menjadi amonia itu melalui suatu proses yang ada peran daripada Clostridium aurogens. Ya. Kalau enzim urease ya, itu urea ya. Urea terus melibatkan enzim urease ya menjadi amonia itu. Jadi amonium karbonat dulu baru nanti ini menjadi NH3. Ya. NH3 itu amonia ya. Oke. Nah, ini kok ada urea nih di sini, urea ya. Di lingkungan itu urea itu banyak ya. Apakah dari pupuk? Ya kadang ya ada dari pupuk, kadang bukan. Ya, kalau contohnya di limbah apa itu domestik ya itu urin ya, urin manusia, urin hewan itu ada ureanya ya. Nah, sehingga kalau dibuang ke lingkungan ya itu dengan enzim urease itu bisa menjadi amonia ya. Jadi amonia itu terbentuk dari urease juga bisa, dari proses deaminasi juga bisa, dan yang ketiga ini dari denitrifikasi atau reduksi nitrat-nitrit ya. Jadi nitrat menjadi nitrit, nitrit menjadi amonia. Oh, ya.
Jadi, tapi melibatkan bakteri dinitrifikan ini ya. Nah, kalau tidak ada itu ya nggak bisa terjadi. Tapi apakah bisa ketiga-tiganya itu terjadi di lingkungan itu? Ya. Nah, ya bisa terjadi tiga-tiganya, bisa satu saja, ya. Diaminasi saja juga bisa. Ya. Nah, ini penjelasan tentang metabolisme ya, metabolisme daripada bakteri yang mempunyai peran terhadap lingkungan itu ya. Lalu kemudian ini kalau amoniak tadi itu diemisikan ke udara, itu pasti nanti dengan air hujan itu akan menjadi amonia lagi. Jadi NH4OH ya. Jadi itu. Nanti kalau sudah jadi NH4OH ya menjadi masuk ke dalam air atau masuk ke dalam tanah, nanti akan bersiklus lagi ya, bersiklus lagi, melibatkan dari mikroorganisme lagi, nanti akan menjadi ini lagi gitu ya. Jadi siklus, namanya siklus ya, terus menerus sehingga bisa mengalami suatu, jadi lingkungan itu bisa mengalami suatu self purification ya. Lalu kemudian asam-asam yang dihasilkan oleh bakteri itu ya, jadi tadi kan ada hasil samping ya, ada ekskreta ya, kemudian ada zat yang lebih sederhana ya. Jadi berarti di sini asam yang terjadi itu adalah dari penguraian ya, jadi dari zat yang diuraikan itu ya menjadi asam-asam. Dan asam-asam di sini adalah merupakan asam belerang ya, kemudian asam nitrat, kemudian asam susu, asam cuka. Ini semuanya adalah dihasilkan dari metabolisme. Ya. Yang bila itu di lingkungan ya, tuh misalkan asam belerang ini itu dari hasil penguraiannya thiobacillus, thiooksidan, asam nitrat juga penguraian dari nitrosomonas, nitrobakter ya. Terus kalau asam cuka di sini asam cuka ya. Nah, asam lemak asam lemak yang lainnya itu berupa asam propionat ya, berupa asam butirat. Jadi ini asam lemaknya ya, asam lemak yang kedua kan asam-asam yang dihasilkan banyak nih, asam belerang, asam nitrat ya, kemudian asam cuka, asam-asam yang lain, asam lemak ya. Nah, asam lemak ini itu bermanfaat ya ternyata. Ternyata digunakan untuk keju, untuk pembuatan keju itu di Swiss. Menggunakan asam propionat. Dari siapa? Dari kerja Propionibacterium. Ya. Terus asam butirat yang dihasilkan oleh bakteri itu digunakan untuk pembuatan butil alkohol, aseton dan isopril alkohol. Kemudian asam lemak yang lain itu tidak penting untuk industri. Jadi yang untuk industri itu untuk keju ini ya, sama untuk pembuatan butil alkohol. Ada toksin yang dihasilkan oleh bakteri ini yang berbahaya ya. Jadi pada proses metabolisme itu ada toksin yang berbahaya yang dikeluarkan
Oleh siapa? Oleh bakteri yang patogen. Dalam hal ini misalkan difteri, bakteri tetanus, bakteri botulinum, itu ada toksinnya ya, berupa racun yang berupa eksotoksin yang dikeluarkan oleh sel itu menjadi toksin yang berbahaya. Nah, kalau endotoksin itu bisa dikeluarkan tapi tidak dikeluarkan, tidak ekso ya, tapi endo di dalam sel ya. Nah, itu tidak bahaya ya kalau dalam sel itu ya terhadap kehidupan sel itu sendiri, tapi kepada manusia ya tidak ya. Nah, itu adalah zat-zat yang dikeluarkan oleh bakteri sebagai hasil metabolisme. Oke, ya. Lanjut, kalau seandainya ini dalam proses pertukaran zatnya itu respirasinya itu ini ya, dalam proses respirasi itu kadang menimbulkan panas ya. Contohnya misalkan ya, menimbulkan panas itu disebut termogenesis ya. Ya, contohnya itu kalau misalkan pupuk kandang ya, ditumpuk-tumpuk, jerami ditumpuk-tumpuk, itu akan menghasilkan panas ya. Nah, disebut termogenesis, itu dari proses pernafasan anaerob dari timbunan pupuk kandang ya. Karena ini apa? Karena kurang sempurnanya penggunaan energi ya, sehingga menaikkan temperatur ya. Nah, kemudian ada beberapa jenis jamur dan bakteri Photobacterium sp mempunyai suatu kemampuan untuk menimbulkan cahaya, maka itu disebut sebagai fotogenesis atau fosforesensi atau luminesensi ya. Nah, itu peristiwanya dapat dilihat pada bakteri yang menimbulkan cahaya pada ikan yang membusuk sehingga terjadi fosforesensi ya, sehingga mengkilat. Jadi ikan yang membusuk itu ya, bakteri yang hidup yang menempel di ikan itu mengadakan proses fotogenesis sehingga menimbulkan cahaya, jadi mengkilat gitu ya, mengkilatkan daripada sisik ikan itu menjadi seperti fosfor gitu ya, jadi ada mengkilat gitu ya. Dan ini ternyata apa? Ternyata itu ada bakteri yang mampu untuk menimbulkan cahaya, sehingga dalam hal ini dikatakan sebagai proses fotogenesis. Ya, ini mekanisme dari pertukaran zat ya, zat-zat apa saja yang masuk, kemudian melibatkan biokatalisator ya, kemudian menghasilkan zat-zat yang lebih sederhana, menghasilkan ekskreta, menghasilkan hasil samping ya, kemudian ada zat-zat yang bersifat toksik yang dikeluarkan oleh bakteri ya, itu namanya semuanya adalah metabolisme daripada bakteri ya. Ada sedikit disinggung tadi metabolisme dari fungi ya, jamur, seperti jamur fermen tadi ya, fermentasi tadi ya. Nah, itu. Jadi oke, saya kira materinya cukup dari 33 slide. Saya kira ini sudah habis ya. Ya, itu sampai serak-serak bahasa ini suaranya. Kita mulai jam 10 ya, untuk mengajar, memberi kuliah jam 10 lebih 20 ya. Nah, sampai sekarang berapa jam ini tenggorokannya ya.
Alhamdulillah, tapi tidak apa-apa, tidak serak-serak. Oke, mudah-mudahan hilang nih. Baiklah, saya kira materinya itu ya sudah dipahami dan mulai sekarang silahkan bila mana ada yang kurang jelas atau apa yang ada yang perlu ditanyakan, ya silahkan mulai dari sekarang. Oke. Seperti biasanya, bahwa sambil menunggu daripada pertanyaan itu saya akan mengabsensi untuk melihat kehadiran daripada kalian semuanya ya. Saya stop recording dulu.